Sejumlah pihak menduga kebakaran yang terjadi di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta merupakan upaya penghilangan dokumen dan barang bukti. Pasalnya beberapa perkara besar tengah ditangani Kejaksaan Agung. Namun Kejaksaan Agung membantah jika kebakaran pada Sabtu malam itu merupakan rekayasa maupun sabotase. Lantas seperti apa penanganan kasus yang ditangani Kejagung pasca kebakaran hingga hal apa lagi yang bisa diungkap dari kebakaran ini? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat sore Pak Barita. Selamat sore Julita, selamat sore para pemirsa Berita Satu. Selamat sore. Pak Barita, menurut Anda mengapa banyak pihak yang menganggap ini bisa jadi sabotase, Pak? Ya, ini kan ada kepedulian yang tinggi terhadap kejaksaan, apalagi akhir-akhir ini kan sedang menangani kasus besar. Kepedulian yang tinggi itu kalau secara positif meningkatkan public trust. Tapi kepedulian yang tinggi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain itu akan kelihatan seperti adanya dugaan, kecurigaan atau spekulasi. Saya kira itu adalah bentuk kepedulian betapa diinginkannya sosok kejaksaan penegak hukum itu yang didambakan masyarakat. Jadi saya kira itu bisa ditanggapi secara proporsional saja dan cara menjawab semua itu adalah melalui kinerja penegakan hukum, pengusutan kasus-kasus secara konsisten dan transparan. Itu saya kira yang bisa memberi respon positif kepada adanya dugaan-dugaan itu. Sembari juga saya kira lebih objektif dan fair kalau pengusutan sebab musabab terjadinya kebakaran itu diserahkan kepada penyidik kepolisian yang berkompeten, punya keahlian profesional dan dapat dipercaya untuk mengusut tuntas apa penyebabnya, serta kalau dugaan itu ada kesengajaan, silahkan kita dorong supaya ditegakkan secara hukum, diusut tuntas siapa. Nah ini saya kira yang perlu diketahui masyarakat juga, dan kejaksaan juga tadi sudah secara terbuka menyatakannya. Dan saya kira itu lebih fair dan lebih objektif agar spekulasi ini tidak berkembang kemana-mana. Mari kita yakin proses penyidikan itu akan dilakukan oleh Polri yang bekerja secara konsisten, profesional, dan dapat dipercaya, Julita. Dapat dipastikan dengan kinerja, dengan membuktikannya dengan kinerja yang baik dalam penegakan hukum secara konsisten dan transparan. Nah, menurut Anda selama ini penegakan hukum untuk kasus korupsi sudah konsisten dan transparan oleh Kejaksaan Agung? Ya, ini ada dua pandangan ya. Kalau dari kejaksaan sesuai dengan kewenangannya memang sudah dijalankan. Tetapi oleh publik kan melihat terutama karena terduga atau yang diduga melakukan pelanggaran itu, yaitu oknum jaksa P kan adalah seorang jaksa. Ya. Penyidiknya disidik oleh Jampisus Kejaksaan. Jadi memang ada keraguan-raguan bagaimana seorang jaksa disidik oleh kejaksaan itu wajar saja menurut saya. Dan oleh karena itu inilah yang harus dijawab oleh kejaksaan melalui penyidikan yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Serta dapat melibatkan masyarakat atau lembaga yang kredibilitasnya diakui. Jadi keterbukaan untuk melihat kasus itu, melihat kepedulian publik, dan melihat sisi-sisi yang oleh masyarakat dirasakan masih perlu disampaikan oleh kejaksaan secara terbuka, saya kira itu menjadi bagian penting. Sebab intinya ini soal public trust. Apabila public trust tinggi, tentu masyarakat percaya akan penanganan yang dilakukan. Tapi apabila public trust turun, itulah yang menimbulkan adanya dugaan-dugaan, spekulasi, dan lain-lain. Dan sekali lagi, kalau penyidikan kasus ini dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel oleh kejaksaan, termasuk dengan kemungkinan melibatkan lembaga yang kredibel seperti KPK atau dalam penilaian kinerja pengawasan Komisi Kejaksaan, saya kira ini bisa membantu untuk meyakinkan publik bahwa penegakan hukum atas kasus ini oleh kejaksaan dijalankan secara benar dan profesional. Begitu, Julita. Baik, Pak Barita, jika kepercayaan masyarakat masih rendah ya, apalagi dengan kejadian ini ada spekulasi ini sabotase begitu ya. Nah, menurut Anda
apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Apakah harus meningkatkan kinerjanya yang selama ini dianggap memang kurang memuaskan? Ya, saya kira itu memberikan jawaban dengan cepat, artinya ada konsistensi penegakan hukum. Kasus-kasus yang menarik perhatian publik itu diusut secara tuntas, termasuk kan dugaan oknum jaksa P itu dilakukan secara konsisten, termasuk kemungkinan pihak-pihak yang terlibat bisa ditunjukkan kepada publik konsistensi dan ketegasan itu. Kan ini, kalau kejaksaan melakukan itu, saya yakin public trust bisa naik, bisa yakin, sehingga akan memudahkan kejaksaan juga mendapatkan hati dan respon positif dari masyarakat. Kalau indikatornya adalah waktu penyidikan, itu perlu dilakukan nggak Pak, agar dipercepat begitu? Ya, karena situasinya kan emergensi. Emergensi kan tidak hanya soal bahwa kasus ini menarik perhatian, tapi juga kan melibatkan banyak lembaga penegak hukum, tidak hanya kejaksaan satu. Kemudian ada musibah kebakaran ini yang oleh sebagian masyarakat melihat ada faktor-faktor lain. Nah, oleh sebab itu menjawab itu tentu dengan kinerja cepat yang luar biasa. Memang karena ini ada musibah, tentulah ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, khususnya sarana prasarana pendukung. Tapi sekali lagi ini harus ada emergency planning, perencanaan khususnya menangani kasus yang menarik perhatian publik ini dengan cepat, dengan cara luar biasa, sehingga publik yakin. Dan kalau misalnya seluruh kasus hukum yang menarik perhatian masyarakat itu ditangani secara konsisten, ditangani sesuai dengan yang seharusnya oleh publik dilihat dengan rasa keadilan publik, saya kira ini juga akan membantu bagaimana publik bisa menaikkan public trust kepada kejaksaan yang adalah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, Julita. Baik, Pak Barita, kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time.